Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Amma ba'd. Pentingnya bekal bagi perjalanan kita. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak bisa dibayangkan bagaimana seseorang yang hendak melakukan perjalanan tanpa mempersiapkan bekal yang cukup. Bekal uang, pakaian, mungkin makanan dan minuman, bekal tekad, semangat, dan kesehatan. Saudaraku yang berbahagia, pasti seseorang yang bepergian tanpa bekal akan menemui berbagai bentuk kesengsaraan dan yang pada akhirnya tidak akan sampai pada tujuan yang dikehendakinya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Rasulullah, menceritakan bahwa dulu para penduduk Yaman waktu mereka naik haji ke Baitullah, mereka tidak membawa perbekalan. Mereka beralasan dengan mengatakan bahwa kami adalah orang-orang yang bertawakal. Maka ketika mereka tiba di Mekah, mereka pun meminta dari satu orang ke orang lain. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Saudaraku sekalian, mereka ini orang-orang Yaman mengatakan bahwa mereka melakukan haji, ibadah haji dengan maksud tujuan yang suci, dan mereka mengklaim bahwa mereka itu adalah orang yang bertawakal kepada Allah. Namun, saudaraku yang berbahagia, keadaan mereka yang sebenarnya adalah orang-orang yang tidak berusaha. Mereka adalah orang-orang yang mengandalkan orang lain untuk menyambung kehidupan mereka selama mereka di tanah suci. Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, mereka berkata bahwa mereka berhaji ke Baitullah. Apakah mungkin Allah tidak akan memberi makan kepada mereka? Maka Allah pun menurunkan ayat tadi agar mereka mengambil bekal. Ambillah bekal kalian, hindarilah meminta-minta. Janganlah membuat orang merasa jengah atau jengkel, serta merasa berat disebabkan kalian meminta kepada mereka yang membuat mereka merasa terganggu. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah menjaga diri dari meminta-minta. Jadi, seolah-olah saudaraku, maknanya adalah bahwa sebaik-baik bekal adalah ketika musafir menjaga diri dari kebinasaan dan menjaga diri dari meminta-minta. Saudaraku yang dimuliakan Allah, namun kita bisa juga mengambil makna ayat ini dari sisi yang lain. Kita mengambil apa pesan umum yang terkandung di dalamnya dengan melihat pada keumuman makna yang ada di dalamnya. Terutama bila kita melihat pada ayat
Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Ayat ini juga bisa diartikan sebagai perintah untuk mengambil bekal untuk hari kebangkitan kelak, yaitu hari akhirat. Dan bekal ini adalah takwa, yaitu yang berbentuk amalan-amalan soleh yang merupakan bekal untuk bepergian menuju negeri akhirat. Sesungguhnya itulah bekal sebaik-baiknya. Ketika Allah memerintahkan untuk mengambil bekal di dunia, maka Dia juga memberi pengarahan kepada kita agar kita berbekal untuk akhirat, yaitu berbekal takwa. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya kami Allah telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Dia Allah mengingatkan yang berupa anjuran agar kita memaknai pakaian sebagai pakaian takwa, yaitu ketundukan, ketaatan, dan ketakwaan itu sendiri. Dan Allah menyebutkan bahwa itu lebih baik dan lebih bermanfaat daripada sekedar pakaian fisik. Saudaraku, manusia pastilah melakukan perjalanan di dunia, dan ia pun pasti membutuhkan bekal. Ia memerlukan makanan, minuman, dan kendaraan, dan ia pun pasti melakukan perjalanan dari dunia ini menuju negeri akhirat, dan ia pun harus mengambil bekalnya, yaitu takwa kepada Allah, mengamalkan ketaatan kepadanya, dan menjauhi segala hal yang dilarang. Dan bekal ini lebih utama daripada bekal yang pertama, yang hanya sekedar makanan dan kendaraan. Karena bekal dunia hanya menghantarkan pada hasrat diri dan syahwat, sedang bekal akhirat akan mengantarkan menuju kenikmatan abadi di akhirat. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Razi, salah seorang ulama, berkata bahwa manusia mempunyai dua safar atau perjalanan. Yang pertama adalah safar di dunia, dan yang kedua adalah safar pergi dari dunia. Bepergian di dunia pastilah membutuhkan bekal, yaitu makanan, minuman, dan kendaraan serta harta. Sedang bepergian dari dunia juga pasti memerlukan bekal, yaitu ma'rifatullah, mahabbatullah, dan berpaling dari selain Dia. Dan bekal ini lebih baik daripada bekal yang pertama ditimbang dari beberapa sudut pandang. Saudaraku, bekal akhirat itu lebih baik daripada bekal dunia, dengan alasan yang pertama, bahwa bekal dunia membebaskan kita dari siksa yang kita sangkakan. Mungkin kita akan sengsara di dunia apabila tidak memiliki bekal. Sedangkan bekal akhirat menyelamatkan kita dari siksa yang pasti sifatnya. Yang kedua, bahwa bekal dunia menyelamatkan kita dari siksa yang pasti terputus, sedang bekal akhirat menyelamatkan kita semua dari siksa yang abadi. Perbedaan yang ketiga, bekal dunia menghantarkan kita menuju kelezatan yang terkontaminasi, terkotori, tercampuri dengan kepedihan, sakit, dan bala bencana. Sedangkan bekal akhirat menghantarkan kita menuju kelezatan yang kekal lagi murni,
dari berbagai noda kerugian, kelezatan yang sama sekali tidak terputus dan tidak akan lenyap. Yang keempat, saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa bekal dunia setiap saat pasti akan berlalu dan lenyap. Sedangkan bekal akhirat akan menghantarkan kita menuju ke akhirat dan setiap saatnya semakin mendekat, semakin menjelang dan makin dekat untuk sampai. Yang kelima, bahwa bekal dunia menghantarkan kita menuju panggung syahwat dan hawa nafsu, sedangkan bekal akhirat menghantarkan kita menuju pijakan pintu keagungan dan kesucian. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita harus berbekal untuk semua hal, setiap hal. Orang berkata, sedia payung sebelum hujan. Memang saudaraku, seseorang tak bisa lepas dari bekal, dan bekal ini bermacam-macam sesuai dengan keadaan dan peristiwa. Orang bepergian haruslah berbekal dengan makanan atau bekal uang. Orang menempuh ujian haruslah berbekal belajar. Orang berperang haruslah berbekal dengan persenjataan dan kemantapan hati yang tentunya disertai doa dan keyakinan dalam bertawakal kepada Allah. Meskipun ini adalah merupakan sarana, namun kita diperintahkan untuk mengambil sebab dan sarana. Dan mengambil sebab tidaklah bertentangan dengan tawakal seseorang. Orang yang mengambil sebab dan sarana bukan berarti ia tidak yakin dengan pertolongan Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW sendiri tatkala hendak berhijrah ke Madinah, beliau membawa bekal. Inilah saudaraku pentingnya mengambil bekal, baik bekal yang sifatnya materi maupun yang bersifat ruhani, yakni bekal akhirat. Dan berkenaan dengan bekal dunia, tidaklah bertentangan makna dengan tawakal. Seperti tadi telah kita bahas, makna tawakal sendiri adalah menyerahkan urusan kepada Allah dan mengandalkan hanya kepada Allah saja, serta tidak bergantung kepada makhluk Allah. Sebagaimana Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fabtaghu 'indallahir rizq. Maka mintalah rizki itu dari sisi Allah. Quran surat Al-Ankabut ayat 17. Artinya, kita disuruh minta rizki kepada Allah, bukan kepada selainnya, karena selain Allah tak ada yang memiliki sesuatu pun. Bertawakal kepada Allah adalah kita mengosongkan hati kita dari ketergantungan kepada makhluk, dan kita menyerahkan urusan kita hanya kepada Allah. Kita mengharapkan kelapangan dari Allah, mengharapkan rizki dengan disertai usaha, yaitu dengan melakukan sebab-sebab turunnya rizki itu. Rasulullah SAW sendiri bersabda, wa ju'ila rizqi tahta dhilir rumhi. Dijadikan rizkiku di bawah naungan tombak. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal'afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.